Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, yang kalau bukan karena hidayahnya tidak mungkin kita merasakan indahnya agama ini. Tidak mungkin kita berada di jalan menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang kita berharap kita dimatikan dalam kondisi Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf atas keterlambatan ini karena satu dan lain hal, padahal rumah ana dekat sebelah sini. Tapi karena banyak yang gandoli, jadi kita kadang-kala jadi terlambat. Jamaah, berbincang kita sebagai orang tua, ambisi seorang mukmin itu levelnya nggak boleh rendahan. Kalau Allah menyebutkan tentang kriteria ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah yang maha pengasih, salah satu sifat mereka, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan doa seseorang itu sepadan dengan ambisi dia. Kita minta apa sih? Kita kepingin apa buat anak kita? Apa yang kita harapkan keluarga kita nanti ke depannya? Masa depan selalu menjadi perkara yang menghantui orang tua. Nanti anak-anak jadi apa? Sehingga tidak sedikit orang tua yang menanyakan cita-cita anak, atau orang lain bertanya kepada kita, anaknya nanti mau dijadikan apa? Ternyata ambisi orang-orang yang beriman ini, dia minta kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan. Jadi kita kalau ditanya anaknya mau dijadikan apa, semoga menjadi penyejuk pandangan kita. Mau jadi apa terserah. Karena ada cita-cita yang dicapai, tapi ternyata anaknya tidak menjadi penyejuk pandangan buat orang tua. Orang-orang mengeluh-elukan dia punya anak, tapi sang orang tua sedih melihat anaknya. Anaknya lupa sama orang tuanya. Anaknya meninggalkan Jember, pergi ke Jakarta jauh, menjadi orang yang terpandang di sana, menjadi pejabat di sana. Tapi ternyata orang tua tidak menginginkan hal itu terjadi. Qurrata a'yun. Itu yang kita pinta. Cukup enggak? Ada ambisi yang lebih tinggi lagi. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa, panutan buat orang-orang yang bertakwa, idola
yang senantiasa diikuti oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Bukan idolanya orang-orang fasik, bukan tauladannya orang-orang fajir. Enggak. Karena ada sebagian anak yang menjadi idola, tapi buat orang-orang yang tidak benar. Orang yang benar gak suka sama dia, orang yang taat benci sama dia. Kita tidak minta itu. Kita levelnya bukan mau setara, tapi kita ingin jadi imam, supaya manfaat kita lebih banyak buat orang lain. Kalau kita bicara pahala, tentunya pahala yang menjadi imam beda dengan pahala yang jadi makmum, yang hanya mengikuti belakang. Sebagian orang tua itu hanya ingin jadi orang awam. Udahlah, anak jadi orang awam aja, nggak apa-apa sudah. Mungkin takdirnya seperti ini. Ya Allah, antum nggak baca doa itu? Waj'alna lil muttaqina imam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah memberikan ujian yang berulang kali, yang bertubi-tubi buat Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim sukses melewatin satu persatu ujian, dilemparkan ke api, diusir, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, meninggalkan anaknya, membangun rumah Allah. Terakhir, ketika ujian itu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, Allah memberikan sebuah apa? Bukan piala, memberikan sebuah ganjaran buat Nabi Ibrahim. Nobel mungkin sekarang. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau panutan untuk seluruh umat manusia. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan iya? Beliau minta tambahan. Wa min dzurriyyati ya Allah, dan anak keturunanku juga. Tidak mencukupkan diri hanya dia yang jadi imam. Ini orang tua yang berpikir masa depan anaknya, masa depan keturunannya. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku juga ya Allah. Minta orang tua sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita diperintahkan untuk mencontoh para nabi, bagaimana mereka menginginkan anak keturunan mereka ke depan sana. Dan anak yakin para orang tua yang ada di sekolah dasar Islam Imam Syafi'i ini memiliki cita-cita yang luhur buat anak-anaknya, memiliki angan-angan yang indah buat keluarga dan anak keturunannya. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita minta kepadanya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan berbincang tentang salah satu metode mendidik anak. Bukan hanya mendidik anak sebenarnya, metode mendidik umat juga, yang terkadang kita lupa dengan metode ini, yaitu qudwah, suri tauladan. Orang tua jadi teladan buat anak-anaknya. Banyak orang tua yang Masya Allah sibuk bekerja dari pagi sampai sore demi masa depan anak. Dia panggil guru untuk anaknya, bahkan dia masukkan anaknya ke bimbel, bimbingan belajar, supaya anaknya jadi lebih baik. Tapi ternyata anak-anak tidak mendapatkan akhlak yang mulia dari orang tuanya. Kalau kita lihat, Allah Jalla Jalaluhu menegur orang-orang yang beriman, yang pandai berbicara tapi tidak pandai mengamalkan.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian amalkan? Berkata apa yang tidak kalian amalkan. Bapak ngomong sama anak, nak, ojo rokokan nak, yuk. Ojo sampai rokokan, sampai ngerokok bapak. Kira-kira anak itu mendengarkan ucapan bapaknya apa merekam perbuatan bapak? Perbuatan jemaah. Anak itu masih belum bisa mencerna banyak ucapan. Anak itu hanya menghafal dan meniru. Dia belum bisa baca hadis tentang, ya, dia membaca mungkin bisa, menghafal mungkin bisa, tapi belum bisa mencerna apa yang dimaksud dari hadis. Maka di sini Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya saja, beliau berusaha untuk menjadi qudwah. Beliau sholat, praktek sholat itu di atas mimbar, bukan dengan teori. Beliau naik di atas mimbarnya, beliau sholat. Kalau waktu sujud beliau turun dari mimbarnya, nanti naik lagi ke mimbarnya sampai salam. Kenapa Nabi melakukan itu? Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di riwayat lain beliau mengatakan, aku ingin kalian litaktamu bi salat, agar kalian bisa mencontoh salat, mengikuti salat. Artinya kita perlu menciptakan qudwah di dalam rumah kita, khususnya qudwah dalam masalah akhlak dan perilaku. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi kita orang tua harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana orang tua hendak mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam kalau dia tidak pernah kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Berarti orang tua dituntut untuk belajar tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu kayak apa sih? Sama anak-anaknya gimana? Nabi punya anak, Nabi punya istri, Nabi punya tetangga, Nabi punya pengikut sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua agar dia menjadi idola buat anak-anaknya, maka hendaklah dia mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan contoh di diri Nabi ini ternyata tidak untuk semua orang, karena terbukti banyak orang yang mencontoh artis, banyak orang yang mencontoh pemain bola. Bahkan seringkali Ana sampaikan, follower para pemain bola itu 100 juta lebih. 100 juta lebih. Follower seorang penyanyi apa artis sampai 123 juta. Sebagiannya atau sebagian besar malah umat Islam. Kenapa? Karena suri tauladan di diri Nabi ini hanya untuk orang-orang pilihan. Allah mengatakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada 3 kriteria orang ini. Yang pertama, dia beriman kepada Allah sehingga berharap perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, dia beriman dengan hari akhir, sehingga yang menjadi ambisi dia bukan dunia, bukan untuk mengumpulkan harta, la. Yang ketiga kriteria orang ini, wa dzakarallaha katsiran, suka berzikir. Kita suka berzikir enggak? Sehingga kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita.
Nih orang tua, bapak khusus, berangkat ke masjid sama anaknya, baca sama anaknya doa menuju ke masjid, sehingga anaknya itu dengar bapaknya baca, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ini Nabi baca itu sallallahu alaihi wasallam. Anak ini perlu contoh, bukan hafalan di sekolah. Berapa banyak anak-anak yang menghafal doa masuk ke toilet, tapi dia tidak pernah baca doa ketika masuk toilet. Dia hanya menghafal saja. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca doa kalau mau toilet. Ibunya tahu-tahu langsung masuk. Padahal tiap hari masuk ke toilet. Kadang-kala dia mandikan anaknya. Ajari anaknya, bukan ajari, contohkan. Di sekolah sudah diajari. Yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mencontohkan perilaku-perilaku yang baik ini. Pelajaran-pelajaran di sekolah itu dicontohkan buat anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para lelaki untuk sholat sunnah di rumah. Di rumah. Kenapa? Beliau mengatakan khairu sholatir rajuli fi baiti. Sebaik-baiknya sholat seseorang itu, seorang lelaki itu di rumahnya. Itu sholat paling baik. Laki-laki sholat paling baik dia di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kenapa? Karena seorang ayah dituntut untuk menjadi idola buat anak-anaknya. Seorang ayah dituntut untuk menjadi suri tauladan buat anak-anaknya. Nih anak-anak bakal mencontoh orang tuanya. Ngelihat ayahnya sholat, kadang-kala tuh anak kecil berdiri di sebelah bapaknya. Dia belum boleh ke masjid umpamanya. Karena ada sebagian orang yang memaksakan anaknya ke masjid, ternyata anaknya ke masjid bikin ribut satu masjid. Masya Allah. Anak kepingin ngajarkan sholat kepada anak-anak, Ustaz. Anak kepingin anak-anak melihat orang-orang sholat. Ya bapaknya sholat. Sholat apa? Sholat sunnah di rumah. Qobliyahnya di rumah, ba'diyahnya di rumah. Dan kita lihat bagaimana pengaruh kepada anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia bercerita, bittu inda khalati Maimunah lailatan. Kata Ibnu Abbas, suatu malam aku bermalam di rumah bibiku Maimunah bintul Harith, insyaallah. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bibinya Ibnu Abbas. Aku bermalam di situ. Kemudian faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kana fi ba'dil lail qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan thumma qama yusalli. Suatu malam ketika aku lihat Nabi bangun, beliau ambil wudu, wudunya khafif, nggak berat. Wudhu berat itu cuci tangannya 3 kali, kemudian membasuh mukanya 3 kali, kakinya 3 kali, itu berat. Tapi kalau sekali-sekali kan ringan. Dia lihat ringan sekali wudhunya Nabi SAW. Faqama yusalli, thumma qama yusalli. Kemudian Nabi sholat. Apa yang dilakukan oleh bocah kecil ketika melihat dia sholat? Faqumtu, kata Ibnu Abbas, fatawaddatu nahwan mimma tawadda. Aku bangun dari tidurku, aku wudhu seperti wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kira-kira. Tsumma ji'tu, lalu setelah saya wudhu aku datang, Nabi udah sholat. Faji'tu an yasarihi, aku berdiri di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri ikut sholat. Tidak dibangunkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disuruh wudhu oleh Nabi alaihi wasallam.
Tidak disuruh sholat sama Nabi SAW. Tidak, hanya diberi contoh. Hanya melihat Ibnu Abbas. Kemudian dia berdiri di arah kirinya. Kata Ibnu Abbas, fahawwalani an yaminihi, thumma shalla ma sya'allah. Kemudian aku dipindah, diputer, ditaruh di sebelah kanan. Kemudian Nabi sholat sebanyak yang beliau kehendaki. Itu pengaruh contoh yang baik. Bagaimana Nabi SAW memberikan contoh. Suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu, Al-Aqra' bin Habis. Subhanallah, Nabi di masjidnya sana banyak anak-anak kecil, ada cucunya. Beliau ciumin tuh anak-anak. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Al-Aqra' bin Habis melihat pemandangan yang tidak biasa dia pandang. Lalu dia bertanya, atuqabbiluna sibyanakum? Kalian mencium anak-anak kecil kalian? Iya, kata Nabi SAW. Adapun kita nggak mencium, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tegas, yang tidak bisa, yang mungkin tidak suka bergurau, supaya dihargai, dihormati, supaya wibawanya terjaga. Apa kata Nabi SAW? Nabi memberikan contoh. Dan Uyainah menanyakan tentang perbuatan Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya wallahu alam, mungkin Allah sudah an-naza'allah fi qulubikumur rahmah. Mungkin kalian sudah dicabut rasa kasih sayang kalian. Dikasih contoh yang baik, malah dia bangga dengan perbuatan dia. Ar-rahimun yarhamuhumur rahmah. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Jamaah rahimakumullah. Di antara pengaruh contoh yang baik yang pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW adalah masalah sedekah. Pernah satu saat Nabi SAW kedatangan orang-orang dari Mudhar dengan pakaian yang compang-camping, dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Nabi nggak punya duit untuk membantu mereka, maka beliau berceramah. Di antara ayat yang beliau baca dalam ceramahnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Thumma qala, kemudian beliau berkata, tasaddaqa rajulun min dinari, seorang sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dengan makanan yang dia bawa dari kurma, dari gandum, hatta qala walau bisyiqqi tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka dengan dinar, dirham, walaupun dengan setengah butir kurma, setengah butir kurma. Nabi menyuruh nih. Ini teori yang beliau sampaikan, perintah kepada para sahabatnya. Qala Jarir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Seorang dari Ansar bawa satu karung sedekah dia yang tangannya nggak bisa ngangkat, hampir saja tidak bisa mengangkat. Tapi kata Jarir bahkan nggak bisa diangkat, mungkin sudah diseret-seret itu satu karung sedekah dia. Dia letakkan di depan Nabi SAW. Ketika sahabat melihat orang ini, kira-kira tergerak nggak hati mereka? Tadi hanya ucapan, sekarang perbuatan yang mereka lihat. Tsumma tataba'an nas. Lalu orang-orang pada pulang semua bawa sedekahnya mereka. Termotivasi untuk beramal
setelah melihat contoh. Jamaah rahimakumullah, jiwa manusia itu kadangkala mencontoh tanpa sadar. Jadi ada alam di bawah sadar dia yang kita mempengaruhinya terkadang dengan ucapan nggak bisa, tapi dengan contoh malah lebih terpengaruh. Pernah seorang ustadz mencontohkan ketika dia lagi ngajar muridnya, dia lagi semangat, lalu dia mengatakan, ya ana minta kepada semuanya untuk memegang hidungnya. Ayo bersama-sama kita pegang hidung kita. Bismillah. Semuanya pegang kupingnya. Padahal ustadz ngomong apa? Hidungnya. Yang dia ikuti ucapan ustadz, apa yang dia lihat dengan matanya. Ternyata ada alam di bawah sadar yang dia terpesona dengan yang dia lihat daripada yang dia dengar. Maka ini menuntut kita, kalau sudah tahu kondisi anak-anak itu lebih banyak meniru daripada mendengarkan, maka kita harus berusaha menjadi contoh yang baik. Kalau kita lihat buat para guru, guru ini penting banget untuk menjadi contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh kepada para sahabatnya. Tatkala sahabat nggak nurut, kadangkala guru, orang tua ngelihat anaknya nggak nurut, anaknya di rumah main blok atau main mobil-mobilan, setelah main biasanya ditinggal. Ibunya teriak-teriak, Fulan, Fulan, ayo bersihkan. Bersihkan nggak anaknya? Tetap main. Pernah kejadian dengan Nabi alaihissalam ketika peristiwa Hudaybiyah. Tatkala Nabi bersama para sahabatnya mau umroh, Nabi janji ini, nanti kita insya Allah bisa masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram, kita berangkat umroh. Sampai Mekah ternyata tidak bisa umroh karena dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Sampai sana yang terjadi adalah gencatan senjata. Perjanjian perdamaian selama 10 tahun. Baru boleh umroh tahun depan. Padahal jarak antara Hudaybiyah ini dengan masjid itu tinggal 23 km kira-kira. Tapi perjanjiannya seperti itu yang sudah dicatatkan. Berarti tidak mungkin masuk Mekah. Akhirnya Nabi alaihissalam mengatakan, ya sudah, kita nggak bisa masuk Mekah. Ayo semuanya kurban yang dibawa disembelih, kemudian tahallul. Ini pada pakai ihram semua. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian nggak bisa melaksanakan umroh, nggak bisa sampai